Bella, gue akuin lo emang cantik. Bahkan kalau lo tidur kayak gini, lo kelihatan polos dan tanpa dosa. Jujur gue masih cinta sama lo, Bel. Dan gue belum bisa menyingkirkan bayangan lo, meskipun gue pengen banget. Sampai kapan Jojo akan membenciku ya Allah? Aku bener-bener nyesal udah nyakitin Jojo. Dan sekarang, apa yang harus aku lakuin buat ngobatin luka hati Jojo? Aku harus gimana biar Jojo mau maafin aku? Bella, dia ngapain ada di sini? Raffi, otak lo tuh gimana sih? Lo berani ngelakuin ini buat Bella? Jo, gue udah bilang sama lo kalau gue cinta sama Bella. Dan gue rela ngelakuin apapun buat Bella. Kalau masalah gini sih, Kecil. Lo udah bener-bener diperalat sama Bella. Lo tuh bego banget sih. Jo, ini bukan bego, tapi ini pengorbanan, Jo. Raffi, yang sudah duga perempuan tadi temennya Tini itu kamu. Eyang tahu aja. Ya udah, Raffi minta maaf ya Eyang karena Raffi udah ngerjain Eyang. Kamu itu memang dari dulu nggak pernah berubah ya, banyak akal. Eyang udah dong jangan marah-marah terus ntar cantiknya hilang. Harusnya Eyang hari ini gembira untuk merayakan kebahagiaan Raffi. Karena hari ini adalah hari yang membahagiakan banget buat Raffi Eyang. Yaudah, sekarang kita joget yuk. Eyang nggak bisa joget. Na 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 na. La 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 la. Yang joget dong, masa diem aja sih? Yuk. Na 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 na. Raffi, lu jangan kayak orang gila gitu deh. Mendingan sekarang lu ganti baju dan siap-siap buat pergi ke pesta. Jul, apa-apaan sih? Gue tuh baru banget nyampe di rumah. Dan gue capek. Dan gue gak mau pergi ke pesta. Dah. Raffi, gue belum selesai ngomong sama lo. Tunggu! Raffi! Jo, jangan. Bella udah benar-benar mencuci otaknya Raffi. Kamu itu jangan suka emosi kalau menghadapi Raffi. Kamu inget kan kejadian kemarin? Kamu emosi sampai Raffi masuk rumah sakit. Eyang nggak mau kalau itu terulang. Kamu kan bisa bicara baik-baik sama Raffi. Dia itu dari dulu memang suka membantah. Semakin keras dia semakin membandel. Bicaralah baik-baik sama Raffi, ya. Pasti dia mau mendengarkan kamu. Yang bener juga. Makasih ya. Sekarang Jo mau bicara baik-baik sama Raffi. Mudah-mudahan Jojo mendengarkan aku. Jo. Sini bro, kita happy bareng bro. Gue tahu hati lo lagi berbunga-bunga, tapi gue saranin lo jangan terlalu larut sama perasaan lo. Oke bos, lu tenang aja Jo. Gue tahu kok apa yang gue lakuin, ya. Raffi, gue peduli sama lo. Gue nggak mau lo ngalamin sakit hati seperti yang gue alamin. Lo tahu rasanya sakit hati, Raf. Sakit banget. Rasanya dunia itu kayak mau runtuh. Dan udah nggak ada lagi yang berguna. Kalau lo tahu apa yang lo lakuin, bersikap dewasa dikit dong. Jangan kayak anak kecil yang baru pertama kali jatuh cinta. Lo jangan mikirin diri lo sendiri. Lo pikirin juga orang lain. Lo tahu kan? Acara makan malam ini penting banget buat papa sama bisnis hotel kita. Jadi kalau lo emang peduli, sekarang mendingan lo siap-siap. Terus pergi sama kita.
Syah, kamu tau gak Syah? Tadi Raffi datang ke sini nemuin aku Syah. Terus dia nyamar, dia pakai baju ibu-ibu muslim gitu. Ada gitu, dia pakai cadar. Aduh Syah, kamu harus lihat. Itu lucu banget Syah. Bel, gue bilangin ya, lu jangan senang dulu, Bel. Emang kenapa? Si Raffi itu kan baru keluar dari rumah sakit. Terus dia sengaja bela-belain pakai baju perempuan, cuma pengen nemuin lo doang, nyamar-nyamar segala. Bisa aja semangat itu datang karena dia lagi jatuh cinta sama lu. Dia bener-bener jatuh cinta sama lu, Bel. Enggak lah Syah. Raffi sama aku tuh sama kayak aku sama kamu. Ya, kita temenan. Kalau ntar terbukti, lu awas ya, Bel ya. Nanti bakal terulang lagi kejadian kayak lu sama si Jojo. Repot. Syah, kamu jangan berburuk sangka gitu ah. Oh ya, nanti Raffi mau ngajakin aku buka puasa bareng. Kamu ikut nggak? Ya ampun, Bella. Lu udah lupa apa kejadiannya kemarin-kemarin sama keluarga mereka? Udah, lupain aja sih, kenapa? Nanti bisa terulang lagi kejadian lu sama Jojo. Keluarga mereka itu cuma buat masalah doang, buat lu, Bella. Kamu jangan ngomong gitu, Syah. Buruk sangka, buruk sangka. Buruk rupa, iye. Dah, repot gua ngomong sama lu, capek. Hah, gua balik aja. Aku berencana untuk menjodohkan Jojo sama anaknya Pak Susilo. Ini kesempatan yang bagus untuk masa depan bisnis kita. Bila cinta tak lagi untukku, bila cinta tak lagi untukku. Nah gitu dong. Gue kira lo nggak bisa bersikap dewasa. Jadi sekarang lo ikut kan ke acara buka puasa bersama kita? Jep. Gua mutusin untuk datang ke acara buka puasa bersama itu. Ya, kali aja gue bisa meramaikan suasana di sana. Soalnya mood gue lagi bagus. Ya udah, ayo kita berangkat. Kumaha Bel, sudah selesai? Belum, Pak. Masih ada 2 ekor lagi nih. Tinggal dipotong. Bella, Bella. Bapak mah heran. Kamu hari ini kerjanya lamban sekali. Tadi aja ke pasar sampai habis setengah hari sendirian. Ini motong ayam 3 ekor kayak 30 ekor aja, nggak kelar-kelar. Maaf ya, Pak. Tadi Bella ketemu sama temen. Tuh kan mulai lagi. Udah deh Bel, nggak usah mimpi. Deket sama cowok yang keluarganya udah menghina keluarga kita. Tahu nggak Pak? Dari tadi seharian dia jalan sama Raffi. Udah deh Bel, nggak usah mimpi. Sampai kapanpun kamu tuh nggak bakalan bisa masuk di keluarga mereka. Tahu diri kenapa sih? Dina, kamu kalau bicara itu hati-hati. Kasar sekali kamu bicara sama saudara sendiri. Sana. Maafin Lina ya. Ya, adik kamu memang suka seperti itu. Tapi kalau dipikir-pikir ada benarnya juga omongan si Lina itu. Ya, ada baiknya kamu jaga jarak lah sama keluarga Raffi. Ya, Bapak tidak bisa tahu apa yang akan terjadi nanti kalau melihat kejadian yang pernah terjadi sama kamu dari keluarga Raffi. Iya, Pak. Selamat datang, Pak Surya. Gimana kabarnya, Pak? Bisa Anda lihat sendiri kan? Alhamdulillah, saya sehat walafiat, tanpa kurang satu apapun. Yo, ternyata banyak juga ya orang-orang penting datang ke sini. Ya iyalah, pasti. Pengusaha sekali Pak Susilo pasti banyak dikenal sama orang penting di negeri ini. Pantesan aja, rumahnya keren. Gue suka tempat ini, Jo. Megah, tapi nyaman. Shh, jangan malu-maluin. Gimana kabarnya anak Anda? Saya dengar sekolahnya di luar negeri. Iya, dia sudah pulang. Baru saja kembali dari London. Oh, itu dia. Lagi bincang-bincang dengan tamu yang lain. Sebentar ya, saya perkenalkan. Aurel, sini sayang. Iya Pak, ada apa? Ini, Papa kenalin dengan tamu-tamu Papa. Ini Bapak dan Ibu Surya, dan ini anak-anaknya, Jojo, Raffi. Halo Om,
Aurel. Pak Surya. Aurel. Saya Jojo. Gue Raffi. Makasih ya, Syah. Ya nih, aku lagi nyiapin Raffi. Bella, gimana sih? Kebiasaan lu nyuapin si Rapi, kayak anak kecil aja, sok manja, sok imut, udah bangkotan aja. Udah suruh makan sendiri aja, kenapa sih? Nggak apa-apa kok, Syah. Aku seneng kalau lakuin ini. Lu sirik ya? Gua harus menyatakan perasaan gue ini ke Bella. Dia harus tahu kalau gue bener-bener cinta sama dia. Gue pengen Bella selalu mengingat momen saat gue menyatakan cinta gue ke dia. Tapi apa ya? Gue pengen buat yang spesial buat dia. Apa ya kira-kira? Raffi pasti lagi mikirin Bella. Pesonanya Bella emang bener-bener dahsyat. Dia bisa membuat semua laki-laki bersikap bodoh karena dia. Hai Jojo. Hai. Sekarang aktivitas kamu apaan? Atau sama kayak papa kamu ya? Lagi ngurusin hotel? Iya. Minuman saya habis. Saya ambil dulu ya. Ya ampun. Sombong banget sih nih orang. Diajak ngobrol malah cabut. Gue tahu dia mau ngajak gue ngobrol. Tapi sayang gue lagi sebel ngadepin cewek. Mau kaya, mau miskin. Gue sama sekali nggak tertarik. Mereka semua bisanya cuma mainin perasaan laki-laki. Bella, Ibu mau minta sesuatu gitu sama lu. Ada apa, Bu? Mulai sekarang ya, lu jangan lagi deh tuh begaul-begaul sama yang namanya tuh Pak Rapi. Ya. Kok Ibu bisa tahu ya? Sekarang aku deket lagi sama Raffi. Lu belum lupa, Pan. Kalau untuk Pak Rapi sama keluarganya ya, pernah permaluin kita. Pernah menghina kita sampai ya Allah, sakit banget deh hati ya Bella ya. Terus, lu tuh kudu inget ya Bella ya. Ini semua permasalahan itu gara-gara Pak Rapi semuanya. Ibu nih ngomong begini sama lu bukan nape-nape. Karena ibu tuh sayang amat sama lo, Bel. Ibu kagak kepengen lo tuh terjatuh, terperangkap di lubang yang sama gitu. Ngerti lo ya? Bu, Bella udah pernah bilang sama Bapak dan Elsa. Sekarang Bella bakalan bilang sama Ibu. Bella nggak pernah cinta sama Raffi, Bu. Alhamdulillah deh, kalau dia kagak cinta masih Pak Rapi. Beres deh urusan masalahnya dia. Papa kemana lagi? Hati-hati dulu. Lu mau sampai kapan kayak gini? Tangan gue pegel. Oh iya. Maaf ya. Kasih. Aku punya ide yang sangat bagus. Bagus sekali. Ide apa ya, Mas? Aku berencana untuk menjodohkan Jojo sama anaknya Pak Susilo. Ini kesempatan yang bagus untuk masa depan bisnis kita. Apa Mas harus melakukan hal ini, Mas? Masa Mas tega sih Jojo menikah dengan orang yang nggak dia cintai? Kamu tahu dari mana kalau Jojo itu tidak cinta sama anaknya Pak Susilo? Tahu dari mana? Ngomong masalah cinta, cinta aja. Memangnya Jojo akan bahagia hanya dengan cinta? Hah? Kamu lihat dong dampak dari cinta itu.
Dari selama ini si Jojo itu mencintai si Bella yang gadis kampung itu. Lihat nggak akibatnya? Jojo jadi seperti itu. Udah, sekarang tugas kamu tolong sampaikan sama Jojo masalah ini. Bel, gue bilangin ya, lu jangan senang dulu, Bel. Si Raffi itu kan baru keluar dari rumah sakit. Terus dia sengaja bela-belain pakai baju perempuan, cuma pengen nemuin lo doang, nyamar-nyamar segala. Bisa aja semangat itu datang karena dia lagi jatuh cinta sama lu. Dia bener-bener jatuh cinta sama lu, Bel. Jangan-jangan ini bilang Elsie benar lagi. Gak mau, Mah. Raffi gak mau ditungguin sama orang lain. Raffi pengen Bella yang rawat Raffi. Raffi yakin kalau Bella yang rawat Raffi, pasti Raffi cepat sembuh. Jadi gue Raffi. Bukan. Kalau emang Raffi benar suka sama aku harus cepet bilang ke dia kalau aku nggak suka. Dan aku nggak akan pernah suka sama dia. Karena hati aku udah tertutup buat cowok lain. Seluruh tempat di hati aku udah habis. Hati aku cuma buat satu orang. Dan gak akan pernah ada yang bisa nggantiinnya. Hati aku cuma buat Jojo. Bila cinta tak lagi untukku. Bila cinta tak lagi untukku. Jo, Mama minta maaf ya. Tadi papa kamu nyuruh Mama untuk bilang ke kamu kalau kamu itu akan dijodohkan sama anaknya Pak Susilo. Apa? Jo mau dijodohin? Enggak, Ma. Enggak. Jo nggak mau nikah. Apalagi sama cewek yang Jo nggak kenal. Iya, Mama juga ngerti, Jo. Tadi Mama juga udah bilang begitu sama papa kamu, tapi papa kamu nggak mau dengar omongan Mama. Jo, cinta itu nggak penting. Yang penting adalah bisnis. Kamu harus tetap nikah sama anaknya Pak Susilo. Kamu pikir dengan cinta kamu bisa bahagia? Udahlah. Sekarang kamu pikirkan keuntungan dari pertunangan ini. Itu yang penting. Iya kan? Udah, Jo. Ini lagian bukan masalah pernikahan. Ini adalah merger antara dua perusahaan besar. Cinta udah ngebuat hati gue hancur. Apa gue bisa menjalani cinta lagi? Gue benci sama rasa cinta. Papa benar. Nggak ada yang namanya cinta. Yang ada cuma bisnis. Oke, Pak. Kalau itu yang Papa mau. Jo akan nikah dengan Laura. Bagus. Kalau begitu nanti Papa akan atur lagi waktunya untuk ketemu sama keluarga Pak Susilo untuk membicarakan masalah ini. Lah? Hah? Bella? Tumben amat loh. Pagi-pagi udah rapi begitu, mau mana? Ada urusan penting, Bu. Iya. Ya udah, pergi ke sono cepet lo ya. Ntar terlambat lagi lo. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, ya Robby, alhamdulillah, ya Allah, seneng banget ya. Tuh si Bella udah ceria lagi, udah semangat lagi. Gak kayak kemarin, cepet berangkat perangkut, diem aja kayak orang gagu. Sekarang udah semangat, ya Allah. Pak Susi. Halo, Pak. Halo, saya terima kasih sekali Anda mau datang pada acara buka puasa tadi malam. Dan
Saya senang sekali melihat anak-anak Anda. Anda sudah berhasil membesarkan anak-anak yang cerdas, berpendidikan, dan juga tampan. Bapak bisa aja. Bapak juga begitu. Bapak sekarang sudah berhasil membesarkan putri Bapak sehingga menjadi seorang putri yang sangat cantik dan sangat cerdas sekali. Sampai-sampai anak-anak saya terkagum-kagum melihatnya. Dan yang lucunya lagi, saya sampai berpikir untuk menjodohkan anak Bapak dengan anak saya. Wah, kebetulan sekali. Saya juga sedang memikirkan hal itu. Saya berpikir bagaimana kalau kita menjodohkan anak-anak kita. Ya, kalau gitu kita sehati, Pak ya. Pasti anak-anak saya akan senang mendengar kabar ini. Dan saya lihat yang penting itu Jojo sama Aurel itu sangat cocok sekali kelihatannya, Pak. Jojo? Begini, Pak. Maaf. Maksud saya bagaimana dengan Raffi? Anak Anda yang paling kecil. Raffi? Raffi? Oh, oke. Iya. Sebenarnya sih nggak masalah. Jojo sama Raffi perbedaannya itu cuma 1 tahun. Jadi mereka itu nggak masalah kalau salah satu menikah duluan. Nggak masalah, Pak. Ya. Iya, terima kasih, Pak. Jo. Iya, Pak. Ada kabar gembira buat kamu. Ternyata Aurel, anaknya Pak Susilo itu bukan naksir kamu, tapi dia naksir Raffi. Jadi kamu sekarang boleh bersenang hati, ya kan? Dan Pak Susilo sangat berkeinginan sekali untuk menjodohkan Raffi dan Aurel. Aurel sama Raffi? Jo nggak tahu mesti bilang apa, Pak. Syukurlah kalau kayak gitu. Mungkin ini emang jalan yang terbaik buat kita dan juga Raffi. Pak, semua masalah kita akan selesai kalau Raffi bisa jadi dengan Aurel. Pak, bukan cuma bisnis kita yang akan lancar, tapi kita juga nggak perlu pusing karena sekarang Raffi lagi dikejar-kejar sama Bella. Kita sekarang bisa konsentrasi ke kerjaan, Pak. Cuman sekarang masalahnya adalah apa Raffi setuju dengan pendapat kita? Papa tenang aja. Jo akan bilang sama Raffi kalau dia akan dijodohkan dengan Aurel. Ya, bagus kalau begitu. Jadi sekarang lu di depan rumah gue. Iya, Raf. Aku sekarang udah di depan rumah kamu. Ada yang mau aku ngomongin sama kamu. Oke. Lu tunggu sebentar ya. Gue sekarang keluar. Gue juga pengen ngomong sesuatu sama lo. Ini waktu yang tepat buat gue untuk nyatain cintaku ke Bella. Raffi? Raffi kemana ya? Tejo! Kamu tahu Raffi ada di mana? Iya, Mas, saya lihat. Tadi barusan keluar, Mas. Dia kemana ya? Bella. Gue seneng lu datang ke sini, Bella. Bella gue. Raffi! Jangan! Ya Allah, apalagi yang akan terjadi? Oke, gue ngerti kalau kalian saling mencintai. Tapi tolong, jangan vulgar kayak gini dong. Ini kan bulan puasa. Apalagi ini di tempat umum lagi. Bella, please. Gue mohon lu jangan pergi ya.
nggak usah peduli Jojo. Dia cuma asal ngomong aja, Bel. Lepasin aku, Raffi. Bella, please. Raffi, tolong lepasin aku. Bella, Bella, Bella. Mau lu tuh apa sih? Hah? Lu belum puas ya nyakitin Bella ya? Harusnya lu nggak ngomong kayak gitu sama Bella. Ini buat Bapak. Bila cinta tak lagi untukku. Bila cinta tak lagi untukku. Semua gara-gara lo, Raf. Lo gak pernah ngerti perasaan gue. Gue kakak lo, Raf. Lo gak pernah ngerti perasaan gue. Gue benci sama lo, Raf. Gue benci sama lo! Jo, kamu harus sabar ya. Kamu harus tenang dan kuat menghadapi semua ini. Kenapa ini harus terjadi sama Jo ya? Kenapa ini harus Jo yang ngalamin? Jo nggak pernah nyakitin orang. Jo nggak pernah bikin orang sakit hati. Tapi kenapa ini harus terjadi sama Jo ya? Kenapa Allah menghukum Jo kayak gini? Ya Allah, ternyata Jojo masih mencintai Bella. Kasihan Jojo. Sekarang dia jadi makin menderita karena harus melihat Raffi sama Bella. Jo, kamu harus kuat ya. Semua yang terjadi sudah diatur oleh Allah. Yang bisa kita lakukan adalah bertawakal ya. Bella, Bel, tunggu gue, Bel. Dengerin gue dulu, Bel. Ojek! Bella, Bella. Aduh, dosa apa sih? Elsa kerampokan semalam, rambut, bedak, lipstik, baju hilang semua. Jadi cowok lagi deh. Udah beres-beres aja. Banci! Mana restoran lu? Waduh, setoran apaan, Bang? Lu jangan belaga gila ya. Upeti, mana upeti? Mulai ini hari, lu harus bayar upeti sama gue tiap hari. Mulai ini hari juga. Paham lu? Ih, si Abang sembarangan. Datang-datang nggak permisi minta upeti segala. Hei, Bang, Elsa lagi kesel nih, Bang, habis kerampokan. Sampai nyiprat tuh. Abang minta upeti segala. Kagak ada! Sana pulang. Gue demen yang begini nih. Lu belum tahu siapa gue. Lu kenalin gue. Bang Boim. Boim. Oim panggilannya. Gue ini preman Tanah Abang. Pas di sebelah Gang Senggol. Pas sebelah masjid. Tuh gue. Gue ini preman turun-temurun. Ngerti lu? Dari mulai babe gue. Babe gue preman asli Rawabelong. Kakek gue preman asli Tambak. Semuanya kebal senjata. Lu boleh tes gue. Dari mulai celurit, pisau, sampai apaan jajem. Lu peperin badan gue. Kagak bakal ngempan. Ngerti lu? Jadi kalau lu macam-macam sama gue hancurin nih warung. Kodok, lu ngapain ngeliatin gue? Lu naksir sama gue? Sembarangan. Sorry ya, Bang, nggak level. Level Elsa tuh tinggi, nggak kayak Abang. Kalau kayak Abang gini, nggak ada supir pilih acan. Sorry ya, Bang, udah mendingan Abang pulangnya sekarang. Kampret lu, anak bau kencur. Lu ngerti nggak? Gue nih bisa baca orang, tahu lu? Gue tahu banget nama panjang lu. Siapa lu? Gue tahu, paham lu? Emang siapa yang namanya Elsa? Nama lu Elsa, iya kan? Nama panjang lu Elsyaitani Rojim, alias manusia setengah setan. Waduh, si Abang bikin emosi nih. Salah, Bang. Nama Elsa, Eslin mah Ece, Kelapa Muda. Udah, Abang, nggak ada duit-duitan. Ayo bayar. Gue nggak ada waktu sama demit kayak lu. Buruan bayar. Ih, maksa banget sih. Ya udah, tapi ada syaratnya. Abang mesti madep belakang. Karena Elsa nyimpen duitnya di BHL yang transparan. Abang nggak boleh lihat. Kalau lihat ntar bintitan, nggak boleh.
Ya udah, buruan ya. Awas kalau bohong ya, gue pecahin pala lu. Jauh dia pada sana dong. Iya. Awas nih, dikeluarin nih. Iya. Hah? Lu naruh duit taruh BH situ. Buset kayak mama zaman dulu lu. Bebe nyangkut di kutang. Ih, bawel banget sih abang. Mau duit gak? Iya, buruan. Hitung dari 10 sampai 1. 10, 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1. Ambil di meja, Bang. 1, 2, 3. Habis waktu lu. Mak. Hah? Aduh. Siluman kodok. Mana? Bayar tagihan lu. Aduh, kampret lu. Gua kejar kemana aja lu ya? Hah? Terima kasih Pak Susilo. Iya. Saya yakin sekali kalau perusahaan kita merger, pasti dampaknya akan bagus sekali untuk perkembangan bisnis kita. Saya lihat juga begitu. Karena merger ini akan membuat hotel kita menjadi hotel yang paling besar dan hotel yang paling bergengsi di negeri ini. Ya, betul sekali Pak. Tapi mungkin Pak, kita perlu waktu untuk membahas masalah ini lagi. Ya? Oke. Nanti saya lihat proposalnya dulu. Dan saya akan hubungi Pak Surya untuk meeting lebih lanjut. Pak Susilo, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Baiklah, kalau begitu saya permisi dulu. Ya. Baik. Yes. Sekarang bisnisnya Pak Susilo bukan lagi menjadi pesaing utama aku. Justru akan menunjang untuk bisnis aku menjadi lebih besar lagi. Ya. Selamat siang, Pak Surya. Ngapain kamu di sini? Kamu tahu kalau keluarga kamu itu hanya mata duitan semuanya. Siapa suruh kamu datang ke sini? Atau siapa yang satpam? Satpam! Pak, jangan terburu-buru gitu dong. Saya kesini cuma pengen memperlihatkan sesuatu sama Bapak. Hei, gadis kampung. Kamu itu tidak ada urusan sama saya. Dan saya juga begitu. Tidak ada urusan sama kamu. Tapi Bapak harus lihat loh. Kalau enggak nanti nyesel loh. Kamu mengancam saya. Ya, enggak juga sih. Tapi kalau Bapak pengen reputasi dan nama baik Bapak hancur, ya apa boleh buat. Saya akan memperlihatkan foto-foto ini ke semua orang. Kamu sudah gila. Hah? Sekarang kamu ikut saya. Ayo. Bilang sama saya. Mau kamu sekarang apa? Saya nggak mau apa-apa kok, Pak. Saya cuma pengen memperlihatkan Bapak foto ini. Ini buat Bapak. Kamu jangan macam-macam sama saya. Karena saya tidak segan-segan untuk menghancurkan hidup kamu. Pak Surya jangan galak-galak gitu dong, Pak. Saya tahu Bapak bisa melakukan apa saja untuk saya. Tapi saya nggak sebodoh itu, Pak. Saya masih punya banyak foto mesra Bapak dengan Tari di rumah saya. Jadi kalau Bapak macam-macam sama saya bisa suruh teman saya untuk menyebarkan foto-foto Bapak ke koran-koran. Kalau perlu ke wartawan gosip. Dan kalau itu terjadi, pasti reputasi di hotel ini bakalan hancur. Itu karena pemimpin di hotel ini suka main cewek seperti Bapak. Kamu sekarang mau apa? Pak Surya, dari awal kan saya sudah bilang, saya nggak butuh apa-apa. Saya bukan cewek mata duitan seperti cewek yang lain kok, Pak. Saya cuma butuh kerja di sini lagi. Itu aja. Cuma itu? Iya. Kalau Bapak ngasih saya kerjaan di sini lagi, saya janji sama Bapak, saya nggak bakalan ganggu Bapak lagi. Tenang aja. Baik. Lukman, datang ke ruangan saya sekarang. Permisi Pak, Bapak manggil saya? Iya. Lukman, Mbak Lina mau kerja lagi di sini. Jadi tolong kamu atur posisi buat dia, ya? Baik Pak. Makasih Pak. Mari ikut saya. Ya. Kenapa keluarga si Bella yang kampungan itu tidak lepas dari keluarga saya? Sampai kapan? Sampai kapan? Jo, gua mau ngomong sama lo. Ngomong ya ngomong aja. Gua kecewa banget, Jo. Sama apa yang udah lo lakuin sama Bella. Bisa nggak sih? Lu tuh gak kasar sama dia. Ada masalah apa sih sebenarnya lo sama dia?
Lu kan nggak ada hubungan apa-apa lagi sama dia. Jadi nggak perlu lu harus kasar sama dia. Dengar ya, gue emang nggak ada urusan apa-apa lagi sama Bella. Ya bagus kalau gitu. Berarti mulai sekarang, lu harus belajar menghormatin dia. Karena dia sebentar lagi akan jadi adik ipar lu. Ya gue juga tahu kalau gue akan punya adik ipar. Cuma nggak tahu aja siapa. Bella atau Aurel. Maksud lu apa sih? Oh, lu belum tahu ya? Kalau lo mau dijodohin sama Aurel. Lu ngomong yang jelas dong. Gue ngomongnya udah jelas, Raffi. Lo akan dijodohin sama Aurel, anaknya Pak Susilo. Dan Papa udah ngurusin semuanya. Apa? Enggak. Gua nggak mau nikah sama orang yang gue cintai. Ya jangan ngomong sama gue. Ngomong aja sendiri sama Papa. Dia yang punya idenya. Oke. Gue pasti bakal ngomong sama Papa tentang masalah ini, Jo. Papa tenang aja, Pak. Jo akan cari cara untuk nyingkirin Bella. Serahin semuanya ke Jo. Bila cinta tak lagi untukku. Bila cinta tak lagi untukku. Bella, aduh, gue mau curhat nih. Gue semalam kerampokan, rambut gue hilang, makeup gue hilang, kostum gue perempuan hilang. Gue kan begini keluar siang-siang malu, melong. Gue jadi bete bet. Bella, lo kok diem aja sih? Malah kusut mukanya kenapa? Oh iya, gue lupa mau nanya. Lu jadi ngomong sama si Raffi gak? Kok kamu tahu sih kalau aku habis ketemu sama Raffi? Ya iya, tadi gue juga ke rumah lu ngadu sama nyokap lu. Terus nyokap lu bilang katanya lu pergi ke rumah si Raffi. Terus gimana? Lu udah cerita sama si Raffi? Belum, Syah. Yang ada dia malah menyem aku. Oh, ya ampun. Dicium, Bel. Terus lu balas cium dong. Tuh kan, Bel. Gue bilang juga apa? Si Raffi itu suka sama lu. Iya, Syah. Omongan kamu bener ya? Aku gak nyangka ternyata Raffi suka sama aku. Padahal aku bener-bener nganggep kalau dia tuh sebagai teman, Syah. Bel, mendingan ya sekarang lu jelasin semua sama si Raffi. Sekarang lu telepon dia, suruh dia kesini dan lu jelasin semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Raffinya ada? Dengan siapa ini? Dari Bella. Oh, Bella. Raffinya sedang keluar tuh. Bella, Ibu mau tanya satu hal. Kamu mencintai Raffi? Saya benar-benar kaget Ibu nanya kayak gini sama saya. Saya rasa Ibu tahu apa yang harus saya jawab. Ibu tahu dan Ibu yakin cinta kamu hanya untuk Jojo, kan? Iya, saya nggak bisa ngebohongin perasaan saya kalau cinta saya itu cuma buat Jojo. Saya benar-benar cinta sama Jojo, Bu. Ya, Ibu juga tahu soal itu. Sepertinya bakal ada yang terluka dalam urusan ini. Sedangkan aku tidak ingin satupun ada yang luka. Karena aku sayang sama mereka bertiga. Jojo, Raffi, dan juga Bella. Ayo, Raf. Ada apa, Pak? Kata Jojo, Papa pengen ngomong sama saya. Oh, ya. Ini ada kabar gembira untuk kamu. Untuk kita semua. Kamu ingat Pak Susilo? Itu loh yang punya anak cantik. Raffi, kamu tahu kan? Kalau hotelnya Pak Susilo itu saingan berat hotel kita. Ya kan? Nah, sekarang coba kamu pikir. Bagaimana kalau hotel Pak Susilo bekerja sama dengan hotel kita?
pasti hasilnya akan luar biasa. Dan kita akan menjadi bisnis hotel yang terbesar di negeri ini. Atau mungkin di mancanegara. Terus apa hubungannya sama Raffi, Pak? Begini, Raffi. Tadi Pak Susilo itu telepon Papa. Dan dia mengatakan kalau putrinya itu tertarik sama kamu. Dan kami sepakat untuk menikahkan kalian berdua. Nikah? Sama Aurel? Apa gue bilang? Papa sama Pak Susilo bisa-bisanya ya mutusin ini semua tanpa minta persetujuan dari saya. Pokoknya saya nggak setuju, Pak. Saya nggak mau nikah sama Aurel. Saya cuma mau nikah sama Bella. Raffi! Raffi! Tuh lihat, adik kamu. Kurang ajar dia. Dia sudah berani-berani nyebut nama Bella di depan Papa. Keterlaluan. Perempuan itu emang nggak pernah bisa jauh dari keluarga kita, Pak. Perempuan itu selalu aja berusaha untuk masuk ke keluarga kita. Setelah dia nggak berhasil untuk deketin Jo, dia sekarang berusaha untuk deketin Raffi. Gila. Perempuan itu benar-benar nggak tahu malu. Dasar perempuan kampung. Wajar. Papa tenang aja, Pak. Jo akan cari cara untuk nyingkirin Bella. Serahin semuanya ke Jo. Papa tuh emang rese banget sih. Raf, tadi ada telepon dari... Raffi, kamu kenapa? Raf, kenapa sih? Kok bete begitu? Eyang, tadi Raffi dipanggil sama Papa. Terus Papa bilang, kalau Raffi mau dijodohin sama Aurel, anaknya Pak Susilo yang punya Hotel Belawan. Gimana Raffi nggak sebel banget? Kenapa sih? Semua orang sibuk banget ngurusin perjodohan saya sama orang lain. Eyang kan tahu, satu-satunya perempuan yang saya cintai itu cuma Bella, ya. Saya nggak pernah ngerasain perasaan ini sebelumnya, ya. Saya benar-benar cinta sama Bella, ya. Saya sayang banget sama Bella, ya. Kisah cinta memang benar-benar nggak bisa ditebak. Cinta bisa merubah orang 180 derajat. Aku tahu sebenarnya Jojo juga mencintai Bella. Seperti Bella mencintai Jojo. Tapi sayang, Jojo sama sekali nggak mau mengakui semua itu. Sementara Raffi yang cintanya bertepuk sebelah tangan sudah berusaha jujur dengan perasaannya. Tapi malah mendapat tentangan dari sana-sini. Raf, dengarkan Eyang. Sekarang kamu berdoa, mohon pada Allah supaya mendapat petunjuk jalan yang terbaik buat kamu. Ini kan bulan Ramadan, bulan suci yang penuh rahmat. Mudah-mudahan Allah mendengar doa-doa kamu, Raf. Iya, Yang. Semua Dan jangan pernah pisahkan kami, ya Allah. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Amin. Ya Allah, ya Tuhanku, kembalikanlah Jojo kepadaku. Buatlah dia mencintaiku lagi seperti dulu. aku kan pergi meski hati tak akan
Daripada lu jalan-jalan gak jelas kayak gini, mendingan lu urus kerjaan kita yang ada di Bandung. Papa kan udah nyuruh lu untuk urus itu semua. Kamu sirik kan sama aku? Kamu sirik karena aku udah kerja di kantor lagi sedangkan kamu masih jadi penjual sate di rumah. Sebentar lagi, Bella akan mendapatkan semua hak-haknya selama ini. Kamu tuh kenapa sih mau aja nurutin permintaannya Lina? Dia itu udah keterlaluan, Mas. Bukan masalahnya aku nurutin si Lina. Tapi masalahnya, si Lina itu tahu persis rahasia kita. Jo yakin, Pak, kalau rencana ini pasti akan berhasil. Jo yakin kalau Raffi pasti akan benci banget sama Bella.